Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'du, para alim, para bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jajaran pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Ketua Panitia Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Beliau Bapak Kusmadi beserta seluruh anggota panitia yang kami hormati, para masyayikh, para asatid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon izin untuk mukadimah dan penghormatan mengikuti kepada pembicara yang pertama karena waktunya dibatasi hanya 10 menit. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya semangat seperti kesemangatan Bapak Kusmadi, Bapak Camat, Bapak Atek Rukmana yang mulai pagi uput-uput sudah di lapangan. Menjelang zuhur kami mohon izin pulang istirahat. Jam 12:30 sudah di bel. Kumpul malih teng lapangan. Jam 4:30 saya izin pulang. Pak Camat, Pak Lurah tasik teng lapangan, ora urusan. Lah niki wau bisik-bisik, ya Allah Pak, sikilku kejutenan, awakku ngergesi. Kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah sehingga besok bisa mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan mengupas sejarah, namun yang perlu diingat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan kemerdekaan itu adalah suatu hal yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, oleh para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kemerdekaan itu kita sebagai warga negara Republik Indonesia juga kebagian. Hari ini bersama kita berdoa semoga Palestina khususnya di jalur Gaza oleh Allah diringankan bebannya, kemudian segera diberikan kemerdekaan yang sama dengan yang kita raih kemerdekaan itu. Amin.
Kalau Indonesia merdeka itu hal yang sangat wajar. Mengapa sangat wajar? Karena penduduk Indonesia itu sakti-sakti. Israel yang dulu kemelelet, kemetak, hari ini takut dengan nuklir dari Iran. Nggih. Israel takut dengan nuklir dari Iran. Tapi Indonesia, orang Indonesia tidak ada yang takut sama nuklir. Nuklir nang Indonesia itu dipangan. Karo wong Indonesia jenenge bakso nuklir. Granat jadi pangan, bakso granat. Makanya mereka mudah-mudahan nggak berani. Bahkan Malaysia jangan main-main dengan Indonesia. Yang kemerdekaan itu oleh ulama besar yang bernama Ibnu Asyur memberikan istilah ada dua, yaitu al-istiqlal yang berarti kemerdekaan, yang kemudian disebut besok tanggal 17 Agustus itu adalah Aidul Istiqlal, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, beliau Ibnu Asyur memberikan istilah dengan al-hurriyah yang dinisbatkan pada zaman dahulu budaya perbudakan merajalela. Orang yang lemah, yang miskin dijual belikan untuk menjadi hamba sahaya. Ketika mereka mendapatkan rezeki, keuntungan, nasib baik, maka mereka dimerdekakan. Nah, kemerdekaan itu dinamakan al-hurriyah. Kemerdekaan. Di negara Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, maka kemerdekaan itu mengikuti istilah al-hurriyah. Kemerdekaan dari perbudakan, dari kesewenang-wenangan. Yang al-hurriyah itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama al-hurriyah al-i'tiqadiyah, yang maksudnya adalah kemerdekaan untuk mengikuti keyakinan masing-masing. Kemerdekaan untuk beriktikad sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terbukti di negara yang kita cintai ini, agama yang boleh dianut dan diikuti tidak hanya agama Islam saja. Ada berapa? 5 ya Pak ya? Ada 5 agama yang bisa diyakini dan diikuti oleh warga negara Indonesia. Artinya al-hurriyah al-i'tiqadiyah, kemerdekaan untuk beryakinan, ini betul-betul terwujud di negara yang kita cintai ini. Sehingga dengan wujudnya al-hurriyah al-i'tiqadiyah ini, kita bebas mau memilih agama Islam, monggo. Mau memilih agama di luar Islam, monggo. Nek pengin dapat predikat murtad.
Bahkan di dalam Islam sendiri, al-hurriyah al-i'tiqadiyah ini juga berlaku. Terbukti dengan banyaknya aliran-aliran Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Ini patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Aspek yang kedua adalah al-hurriyah al-aqwaliyah. Al-hurriyah al-aqwaliyah. Kemerdekaan untuk bersuara, kemerdekaan untuk berpendapat. Jadi di negara kita ini mau berpendapat monggo, apapun pendapatnya, yang penting baik. Mau bersuara, silakan sekeras-kerasnya suaranya, yang penting tidak anarkis. Dan itu sudah dilindungi, karena itu adalah merupakan al-hurriyah al-aqwaliyah. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang bersuara, ya mbok ojo dilaporke ngono lho. Karena apa? Karena mereka mempunyai al-hurriyah al-i'tiqadiyah. Ketika ada saudara kita yang bersuara kemudian dilaporkan, itu sama dengan penjajah. Mengapa? Karena membatasi kebebasan untuk bersuara. Dong. Aspek yang ketiga, al-hurriyah al-ulumiyah. Kebebasan untuk belajar dan mengajar. Kebebasan untuk belajar dan mengajar, atau kemerdekaan untuk belajar dan mengajar. Terbukti di negara yang kita cintai ini banyak sekali pendidikan-pendidikan yang ada. Dari Islam banyak, mulai dari MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan-perguruan tinggi Islam. Bebas, banyak. Dan semua disahkan oleh negara. Yang keempat adalah al-hurriyah al-a'maliyah. Kebebasan untuk bekerja dan berkarya. Jadi kemerdekaan untuk bekerja dan berkarya. Jadi jenengan mau bekerja apapun yang penting baik, silahkan. Jangan sampai tidak bekerja. Jangan sampai nganggur. Karena nganggur ini nanti hanya menyulitkan. Jangan sampai nganggur. Silakan berkarya. Apapun karyanya tampilkan. Karena bekerja dan berkarya itu adalah wujud dari kita melaksanakan kewajiban kita untuk berikhtiar. Dan kembali yang pertama adalah al-hurriyah al-i'tiqadiyah. Kemerdekaan untuk beriktikad. Ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya orang tua menyembah berhala dan hidup di tengah masyarakat yang semuanya menyembah berhala. Bahkan orang tuanya pun punya pabrik produksi berhala. Dengan ketidakyakinan dan keraguan Nabi Ibrahim terhadap berhala yang dianggap Tuhan, maka Nabi Ibrahim memberontak
Masa batu dianggap Tuhan? Maka Nabi Ibrahim berikhtiar berjalan, ketika malah melihat matahari di siang hari, berkata dalam hati, oh, mungkin ini Tuhan saya yang bisa menyinari bumi dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, adalah suatu hal yang sangat hebat. Mungkin ini Tuhan saya. Tapi ketika sore hari, matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim, oh, berarti bukan. Masa Tuhan bisa hilang? Akhirnya matahari tenggelam, muncul bulan. Ketika muncul bulan, Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, oh, mungkin ini Tuhan saya. Bersinar terang tapi tidak panas. Tapi ketika datang pagi hari, berbulan hilang. Berarti bukan Tuhan saya. Dari perjalanan Nabi Ibrahim untuk berusaha memerdekakan dirinya dari i'tiqadiyah ini, maka menyimpulkan matahari tenggelam, bulan tenggelam, bintang tenggelam, berarti ini ada yang membuat. Dicari siapa yang membuat, ketemu Al-Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian mengikrarkan kemerdekaannya. Saya tidak akan menyembah berhala, saya akan menyembah Tuhan Allah yang Maha Esa. Merdeka al-i'tiqadiyah. Yang kedua al-khuriyah al-aqwaliyah. Yang ketiga al-khuriyah al-ilmiyah. Al-khuriyah al-a'maliyah. Al-khuriyah al-a'maliyah ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Musa kalimullah alaihi salam. Apa kisah dan sejarah yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa alaihi salam bersama-sama berjuang dengan kaumnya untuk berusaha merdeka, bebas dari tekanan raja yang adigung adiguna. Siapa, Bu? Raja Fir'aun laknatullah. Perjuangan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah, diberi hadiah al-khurriyah namanya, yaitu dengan ditenggelamkannya Raja Fir'aun ke Laut Merah. Kebebasan untuk bekerja, berusaha, berikhtiar, berinovasi, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Munawar. Kita sudah merdeka, mari belajar untuk bekerja, jangan sampai nganggur. Iya. Dan kita hidup di negara Indonesia. Apa yang tidak diperhatikan oleh negara Indonesia ini? Semuanya diperhatikan. Coba bayangkan. Ketika orang miskin, lemah, hidup di negara yang merdeka, ini janji pemerintah loh, ini janji pemerintah. Ini akan dicukupi dan dibantu. Lek pas kebetulan jenengan dereng kebagian, sabar. Nanti suatu saat insya Allah kebagian. Orang miskin yang hidup di negara yang kuat, di negara yang merdeka,
Di negara yang berusaha untuk menerapkan hukum yang seadil-adilnya akan merasa aman. Pendidikan dibantu, sekolahan ada bos, murid ada kip, ada apa lagi yang lainnya. Warga miskin dibantu dengan apa itu? Usaha, PKH, PKH, terus enten malih napa BPNT. Nyaman. Antri teng balai desa, balik nggo beras, ayem saking ayeme lali nyambut gawe, ngerti-ngerti beras entek. Terus ngelamun neh kapan bantuane teko. Ya Allah. Kebebasan dalam mencari ilmu, kemerdekaan. Nah, semua kemerdekaan aspek al-khuriyah yang saya sampaikan ini kesimpulannya yang telah diperjuangkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, innamal bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Untuk mengisi kemerdekaan ini tidak ada jalan lain kecuali dengan memperdalam dan mencari dan memperdalam ilmu dan menumbuh kembangkan akhlakul karimah. Ilmu akhlak ini kunci nih. Mengapa? Karena kalau tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak, walaupun orang itu merdeka, nanti akan menindas saudaranya. Dengan kepandaiannya, dengan ilmunya, karena tidak punya akhlak, menjadi penindas. Tapi kalau punya ilmu, punya akhlak, insya Allah bisa menghargai saudaranya. Maka saya kepingin, mumpung ada DPR, ini sebagai penyambung lidah masyarakat, tolong pada kesempatan tertentu sampaikan bahwa pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral Pancasila ini sebenarnya masih sangat diperlukan pada anak-anak kita di usia belajar mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Aku yang gumun nyopo saiki kok renek iki nyapo.